Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Huwa an-nabiyyul ladzi qad addal halil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih al-mahajjatil bayda la yazid alik. Hadirin jamaah kajian rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih dapat menghadiri kajian ini yang tadi diawali dari salat subuh berjamaah, kemudian seluruh kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, berbicara tentang takdir, suatu ketika di negeri Basrah ya, sedang menyebar pemikiran tentang tidak pentingnya takdir dalam kehidupan. Ketika itu di negeri Basrah sedang mengagungkan, sedang mengedepankan yang namanya logika. Sampai kemudian salah seorang tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mar, ada yang mengatakan Yahya bin Ya'mur itu ingin mengklarifikasi bagaimana kemudian urgensi takdir dalam ajaran Islam. Singkat cerita, kemudian Yahya bin Ya'mur itu pergi menelusuri hadis seputar takdir. Singkat cerita, Yahya itu pergi dari Basrah ke kota Mekah. Dan sesampainya di kota Mekah, kemudian Yahya langsung saja masuk ke dalam Masjidil Haram. Yang di dalam Masjidil Haram ternyata sudah ada seorang Abdullah bin, itu putra dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Nah, kemudian Yahya mengklarifikasi, menanyakan bagaimana kemudian urgensi takdir dalam Islam, dan kemudian menceritakan apa yang sedang terjadi di kota Basrah saat ini yang tidak meyakini, tidak mempercayai adanya takdir dalam kehidupan. Maka kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Yahya, "Wahai Yahya, aku berlepas diri dari apa yang diyakini oleh penduduk Basrah tentang ketidakberimanan mereka terhadap yang namanya takdir." Lalu kemudian Abdullah bin Umar melanjutkan penjelasannya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa takdir itu termasuk salah satu rukun iman, yaitu dengan hadis yang menjelaskan tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan, yaitu hadis yang sangat panjang sekali, di mana hadis itu diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu malaikat Jibril seorang manusia. Nah, oleh karena itu perkara takdir dalam sesuatu yang sangat urgen dan menjadi pokok dalam ajaran Islam, menjadi salah satu rukun iman, yaitu hal penting yang wajib diimani oleh seorang Islam. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an secara bahasa takdir itu diambil dari kata qaddara yuqaddiru, yang artinya ketentuan dan ketetapan. Ayat Al-Qur'annya itu berbunyi, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin, yang artinya dan telah kami tentukan dan telah kami tetapkan termasuk kematian ya, bagi seorang manusia. Jadi takdir itu dalam bahasa Arab diambil dari kata qaddara yuqaddiru. Adapun qada dan qadar sebetulnya juga dapat kita temukan dalam surat Al-Qadar itu sendiri, bahwa
dalam surat Al-Qadar itu kan lebih populer kita kenal dengan sebagai ayat yang menceritakan tentang malam nuzulul Quran ya. Ayatnya itu kan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Korelasi ya antara takdir manusia dengan peristiwa diturunkannya Al-Qur'an ya. Kalau kita mau flashback ya tentang sejarah diturunkannya Al-Qur'an itu kan secara dua tahap. Tahap pertama itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu sekaligus. Maka redaksi yang digunakan adalah anzala, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Anzala yungzilu itu sekaligus, yaitu Allah menurunkan Al-Qur'an dari ke suatu tempat ya, dari Allah ke suatu tempat yang dikenal kemudian dengan Baitul Izzah. Itu takdir. Anzala yang digunakan ya. Kapan itu? Qadar ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu memang betul-betul malam yang mulia. Kenapa? Karena di situ selain diturunkan Al-Qur'an juga ditentukannya takdir-takdir manusia gitu. Maka tidak heran di akhir Ramadan itu banyak para pemburu malam Lailatul Qadar ya. Ingin kemudian takdir selama hidup di bumi ini baik ya. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kehidupan itu ya baik. Nah, itulah kata qadar dan dikaitkan dengan qada dan qadar. Baru setelah itu tahap yang kedua Allah menurunkan Al-Qur'an itu dengan kata qaddara yuqaddiru ya. Nazzala yunazzilu. Kalau yang pertama itu pakai kata menurunkan sekaligus. Proses yang kedua, tahap yang kedua Allah menggunakan kata nazzala yunazzilu. Menurunkan Al-Quran dari Baitul Izzah yang tadi itu diturunkan kepada Nabi Muhammad selama kurang lebih 22 sampai 23 tahun. Maka kata yang digunakan adalah nazzala. Artinya apa? Berangsur-angsur. Nah, jadi proses atau peristiwa malam nuzulul Quran itu sesungguhnya ada korelasi dengan proses diturunkannya Al-Quran ya. Maka itu kata takdir dari kata qaddara yuqaddiru. Takdir adalah segala yang terjadi, sedang terjadi dan yang akan terjadi. Yang tentu saja telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sesuatu itu baik maupun yang buruk ya. Ayat yang sering dikaitkan dengan takdir adalah ma asaba min musibatin fil illa fi kitabim min qabli an nabra'aha ya. Bahwa suatu musibah yang menimpa kepada kalian, suatu musibah yang terjadi di atas muka bumi ini sesungguhnya adalah seluruhnya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'alallahi yasir. Hal yang seperti itu adalah tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah rahimakumullah, seringkali kita memahami takdir itu adalah takdir terhadap sesuatu ujian atau suatu musibah saja. Padahal redaksi takdir lagi-lagi dalam hadis Nabi SAW, di dalam hadis tentang dan Islam, redaksi yang digunakan antu'mina bil qadari khairihi wa kullihi gitu. Jadi takdirnya itu ada dua sebetulnya. Ada takdir khair, takdir baik, dan takdir syar yang tidak baik gitu ya. Nah, itu redaksi yang digunakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar tadi ya. Walaupun kemudian di riwayat yang lain Abu Hurairah itu meriwayatkan dengan redaksi yang berbeda. Kalau Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu hanya menjelaskan riwayat yang bil qadari kullihi gitu ya. Bahwa takdir keseluruhan. Tetapi kemudian dalam riwayat Abdullah bin Umar itu diperinci lagi bahwa takdir itu ada yang baik dan ada yang buruk. Dapatkan
ujungnya itu kan mah likai la ta'sau ala ma fatakum, yang artinya supaya kalian ketika mendapatkan takdir yang kurang beruntung maka sikap kalian adalah sabar ya, dan tidak berputus asa. Sebaliknya wala tafrahu bima atakum ya. Dan ketika Allah memberikan takdir yang baik, beruntung di dunia ini, maka jangan terlalu membanggakan diri gitu. Kenapa? Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena Allah sekali-kali membenci hamba-hambanya manusia yang menyombongkan dirinya. Nah, inilah secara bahasa pengertian dari yang namanya takdir. Nah, kemudian takdir ini karena berkaitan dengan perbuatan manusia, dan perbuatan manusia itu ada yang mengatakan bahwa merupakan manifestasi dari perbuatan Tuhan, maka konsekuensinya dalam berbicara tentang takdir ada 3 perspektif sebetulnya. Yang pertama dari perspektif teologis ya. Dari sisi teologis, seperti kita ketahui dalam Islam itu banyak sekali aliran-aliran teologis ya, yaitu aliran-aliran ilmu kalam ya, yang membahas atau concern tentang permasalahan takdir. Aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah ini meyakini bahwa perbuatan manusia itu seluruhnya adalah, sehingga kemudian manusia itu tidak mempunyai peran. Dibilang aliran Jabariyah ini sesungguhnya yang dimiliki oleh manusia. Jadi mohon maaf, dalam manusia itu ya ibarat seperti wayang gitu ya, yang dikendalikan oleh dalangnya gitu ya. Jadi manusia itu enggak punya dalam aktivitas sehari-harinya. Seluruhnya adalah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perspektif, ini adalah keyakinan yang dianut oleh aliran Jabariyah ya. Maka kemudian keyakinan ini menimbulkan reaksi dari kelompok kedua, yaitu kelompok atau aliran Qadariyah.
dan bahkan kemudian dipolitisasi oleh para khalifah yang memerintahkan ketika itu ya. Bahkan ulama-ulama sekaliber ya, Abu Hanifah, Imam Syafi'i ketika akan menduduki jabatan sebagai seorang mufti ya, pemberi fatwa, itu selalu diuji dengan pertanyaan dua. Apakah Quran itu makhluk atau kalam Allah? Malangnya bagi seorang Abu Hanifah, ketika ditanya apakah Quran itu makhluk wahyu dari Allah, sang Abu Hanifah mengatakan ia adalah wahyu dari Allah. Malangnya ketika itu yang berkuasa adalah khalifah yang beraliran Mu'tazilah. Kemudian Abu Hanifah dieksekusi ya. Itu peristiwa mihnah. Jadi khalifah ketika itu mengadakan screening ya, bagi ulama-ulama yang tidak sependapat sealiran dengan aliran Mu'tazilah, mohon maaf tidak bisa menduduki jabatan. Imam Syafi'i memiliki jawaban yang lain ya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa walaupun ini adalah lobby-lobby diplomatis jawaban Imam Syafi'i, dan ini kemudian menjustifikasi bahwa kita boleh berbohong dalam kebaikan ya. Jadi ketika terjadi peristiwa mihnah, Imam Syafi'i mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalam Allah ya. Titik ya. Kemudian Imam Syafi'i selamat, tidak dieksekusi. Kemudian diklarifikasi oleh para jamaah, oleh para murid-muridnya, kenapa menjawab seperti itu ya. Tentu saja dijelaskan bahwa sebetulnya itu adalah bagian dari trik ya. Bagaimana kita menyelamatkan dari kezaliman yang sedang terjadi di dunia Islam ketika itu. Nah, ini peristiwa atau sekte-sekte dalam Islam itu kemudian ya memang fakta. Nah, kembali lagi ke permasalahan takdir, maka takdir dalam atau secara teologis itu terbagi menjadi 3 keyakinan ya, ada keyakinan Jabariyah, Qadariyah dan Asy'ariyah. Nah, kemudian dalam Al-Qur'an ya, takdir itu juga dikaitkan dengan perspektif sains ya. Seperti kita ketahui bahwa Al-Qur'an itu kan tidak hanya mengandung ayat qauliyah saja. Al-Quran itu juga mengandung yang namanya ayat kauniyah ya. Jadi bukti-bukti kebesaran Allah itu tidak hanya ayat yang kita bacakan dalam bacaan Al-Quran kita, tidak. Tetapi fenomena alam, kemudian kejadian-kejadian yang menimpa alam raya, itu adalah juga merupakan bukti-bukti kebesaran Allah ya. Di antaranya yaitu proses penciptaan manusia, kemudian bagaimana benda-benda antariksa itu melakukan pergerakan dan lain sebagainya, itu juga adalah berdasarkan takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, seperti kita ketahui bahwa ya, ketauhidan dalam Islam itu kan ada 3 ya. Versi Syekh Ibnu Taimiyah itu, kalau dalam keyakinan Abu Hasan Al-Asy'ari mungkin belum ada ketika itu yang membagi tauhid itu menjadi 3 ya. Tauhid dibagi 3. Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tauhid kita kepada Allah itu ada 3. Pertama itu tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Yaitu kita meyakini bahwa Allah yang menciptakan. Jadi Allah menciptakan, itu namanya tauhid uluhiyah. Yang kedua, tauhid rububiyah. Yaitu kita meyakini bahwa Allah setelah menciptakan itu memelihara gitu. Maka kemudian seluruh fenomena alam ya, ketika kita kaitkan dengan ketauhidan, maka kita bisa mengatakan bahwa itu termasuk dari tauhid rububiyah ya. Dan itu seluruhnya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah sekalian, kemudian kita dapat mengklasifikasikan ayat-ayat takdir dalam Al-Qur'an itu diantaranya yang pertama tentang takdir waktu ya. Ini bisa kita baca dalam kisah Nabi Musa ya. Dalam surat Toha itu lengkap sekali. Kisahnya Nabi Musa alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran itu lengkap sekali. Mulai dari fakta historis yang mengatakan bahwa ketika Nabi Musa itu dilahirkan, Raja Fir'aun itu membunuh seluruh
anak atau bayi-bayi yang barulah lahir, bayi laki-laki gitu. Maka bagaimana kemudian Nabi Musa itu bisa selamat? Itu seluruhnya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diwahyukan kepada ibundanya yang bernama ibundanya Nabi Musa itu untuk menghanyutkan seorang Nabi Musa alaihissalam itu di sungai, sehingga kemudian singkat cerita itu selamat tidak tidak dibunuh oleh Raja Fir'aun. Itu juga skenario dan takdir dari Allah. Sampai kemudian proses diselamatkannya lagi Nabi Musa dari kejaran Fir'aun ketika pergi ke suatu tempat namanya Madian, kemudian menikahi putrinya seorang Nabi Syuaib kemudian balik lagi ke Mesir, adu ilmu di situ antara para penyihirnya Fir'aun dengan kesaktian dan mukjizatnya Nabi Musa yang berupa tongkatnya. Itu seluruhnya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Nabi Musa dikejar-kejar yang kemudian menghanyutkan seorang raja Fir'aun di laut merah. Itu seluruhnya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala Terbaru mengatakan bahwa ternyata Fir'aun itu banyak di Mesir Fir'aun yang membunuhi bayi-bayi laki-laki ketika Nabi Musa itu dilahirkan, itu berbeda dengan Fir'aun yang mengejar Nabi Musa kemudian ditenggelamkan di laut merah. Jadi ada penelitian, ternyata yang membunuh itu ayah atau kakeknya, sedangkan yang mengejar itu cucunya atau putranya. Jadi memang di Mesir itu banyak sekali raja Fir'aunnya Ada Fir'aun 1, 2 dan seterusnya. Mungkin lebih dari 2 periode Raja Fir'aun itu memerintah Mesir ketika itu. Nah, ini kemudian kisah Nabi Musa itu diceritakan secara lengkap dalam surat Toha Itu adalah takdir Nah, contoh yang berikutnya adalah ayat yang berikutnya menceritakan tentang waktu dibangkitkannya makhluk hidup pasca kehidupan duniawinya Awalam yaro annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda qadirun ala ay yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajala la raiba fihi fa abaz zalimuna illa kufura Yang membedakan umat Islam dengan umat lainnya adalah kita meyakini bahwa ada kehidupan pasca kehidupan duniawi. Maka kemudian hal-hal yang berkenaan dengan itu kita harus yakini juga, termasuk peristiwa di padang mahsyar, termasuk peristiwa di dalam kubur itu harus kita yakini. Maka kemudian termasuk kita harus meyakini bahwa nanti kita akan dibangkitkan lagi dan waktunya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita saja yang tidak diberikan informasinya. Dan bahwasanya dalam ajaran Islam itu juga kita harus meyakini bahwa tidak ada hal yang mustahil bagi Allah Seperti kita ketahui bahwa Nabi Isa dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam itu diberikan kemukjizatan berupa bisa menghidupkan lagi orang yang sudah mati Kisah tentang Nabi Ibrahim yang bisa menghidupkan orang mati itu di surat Al-Baqarah, au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha ila akhiril ayah Para jamaah sekalian, bahwa mukjizat itu diberikan kepada para nabi dan rasul tentu saja untuk memperkuat rasul dan mengalahkan Mukjizat itu kan dalam kata bahasa Arab itu a'jaza yu'jizu, mukjiz gitu Sedangkan musuh-musuhnya itu ajiz lemah gitu Contohnya apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah mukjiz Musuh-musuhnya apa? Musuh-musuhnya itu seperti karya-karyanya Musailamah Al-Kazzab itu. Musailamah Al-Kazzab itu mengarang menandingi Al-Qur'an gitu Maka kemudian Musailamah Al-Kazzab itu mengarang surat Al-Fil tandingan gitu Fil jismuhu kabir anfuhu tawil gitu Tetapi enggak nyampe gitu Dari sisi sastranya itu enggak sampai. Sedangkan versi Al-Fil yang ada di dalam Quran itu tentu memiliki nilai kesusastraan yang sangat tinggi. Jadi surat Al-Fil yang sebenarnya itu mukjiz,
Surat Al-Fil versi Musailamah Al-Kadzab itu ajiz ya, lemah ya. Begitu juga peristiwa tongkatnya Nabi Musa itu mu'jiz ya. Sihirnya para penyihir Firaun itu ajiz gitu ya. Begitu juga ilmu kedokteran pada periode Nabi Isa alaihissalam itu ajiz, lemah gitu ya. Tidak ada satupun ilmu kedokteran yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Tapi Nabi Isa bisa gitu ya. Tentu saja seluruhnya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum ke sini ya, jadi ada yang menarik ya. Pendapat orientalis yang mengatakan bahwa ini pembahasan dalam Al-Qur'an ini berat banget gitu ya. Berbicara tidak hanya tentang sesuatu yang bisa dinalar dengan logika, dengan fisik gitu ya. Tetapi sesuatu yang metafisika gitu ya. Jadi peristiwa dibangkitkannya manusia dari alam kubur itu kan sesuatu yang berat itu. Dan itu biasanya dibicarakan, didiskusikan oleh para filosof gitu ya. Kemudian orientalis ini mengatakan kalau begitu Al-Quran bukan diturunkan di Mekah dan Madinah dong. Karena ketika itu, periode itu yang banyak mendiskusikan, yang memperdebatkan, yang membahas tentang filsafat Yunani itu justru di Mesopotamia gitu. Maka kemudian orientalis ini mengatakan kalau gitu Al-Quran sekarang itu Irak ya. Bukan di Mekah dan Madinah. Nah, ini sesuatu yang menurut saya tidak masuk akal gitu ya. Ya, secara ya kita meyakini bahwa Al-Qur'an itu sudah final diturunkan di Mekah dan Madinah. Yang itu kemudian kita kenal dengan ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah ya. Wallahu a'lam apa yang menjadi argumentasi dari orientalis itu yang mengatakan Al-Qur'an itu diturunkan di Mesopotamia, bukan di Mekah dan Madinah. Nah, yang kedua adalah tentang takdir manusia ya. Pertama tentang rizki ya, kehidupan manusia. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiram basira. Hikmahnya tadi ya, ketika diberikan kelapangan rizki bersyukur, ketika diberikan rizki yang terbatas itu sabar ya. Yang kedua adalah tentang kejadian manusia, penciptaan manusia. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah ya. Yang artinya Allah itu menjadikan manusia, menciptakan manusia dari sesuatu yang lemah, kemudian kuat, kemudian dilemahkan lagi ya. Fase manusia itu kan seperti itu ya. Fase bayi, fase anak-anak itu masih lemah ya. Beranjak dewasa, remaja, dewasa, kemudian nanti di ujung usianya itu kan dikembalikan lagi ke keadaan yang lemah gitu ya. Sudah enggak ingat ya, sedikit-sedikit lupa gitu ya. Walaupun kemudian di dalam surat At-Tin itu dijelaskan ya, di akhir surat At-Tin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Awalnya manusia diciptakan oleh Allah lengkap gitu ya. Dilengkapi bahkan dengan akal pikiran. Summa radatnahu asfala safilin. Kemudian Allah lemah. Walaupun kemudian ada penelitian lagi nih mengatakan bahwa kenapa ini kok dikaitkan dengan watini wazaitun gitu. Nah, ini tafsirnya tafsir sains ini. Ternyata buah tin dan buah zaitun di Jepang itu ditemukan, diteliti bahwa buah tin dan buah zaitun itu bisa mengurangi tingkat kepikunan manula gitu ya, manusia. Nah, itu korelasi antara ayat pertama dengan ayat terakhir dari surat At-Tin gitu. Ya, ini sah-sah saja ya. Selama itu ada eksperimennya, diuji dan ternyata benar, ya itu berarti sesuai dengan surat At-Tin itu ya. Nah, kemudian juga tentang amal perbuatan manusia ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir ya. Nah, ini yang pertama tentang manusia. Jadi manusia itu sungguh sangat dinamis gitu, sangat unik ya. Kehidupannya di atas muka bumi ini sangat unik dan tentu saja membutuhkan bimbingan dan tuntunan dari ayat Al-Qur'an. Yang ketiga tentang alam ya. Seperti kita ketahui kan tadi dari perspektif sains itu kan ada ayat qauliyah dan ada ayat kauniyah gitu ya. Nah, misalnya di surat Yasin ya.
Surat Yasin ada ayat yang mengatakan tentang ternyata matahari itu juga berrotasi pada porosnya, pada orbitnya gitu ya. Ayatnya wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari itu juga bergerak, wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Bulan pun juga bergerak ya. Jadi lagi-lagi ternyata Al-Qur'an itu sejalan dengan teori sains gitu ya. Sekali-kali tidak pernah bertabrakan, tidak pernah bertentangan dengan ilmu sains. Maka kemudian ini seharusnya meneguhkan keyakinan kita, ketauhidan kita bahwa sesungguhnya Allah lah yang memelihara alam semesta ini sehingga tidak terjadi yang namanya tabrakan antar benda antariksa, antara matahari dengan bumi, tidak bertabrakan antara benda-benda antariksa, meteor dan lain sebagainya, planet itu tidak bertabrakan. Itu sesungguhnya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga dalam Al-Qur'an berbicara tentang sama ima'an biqadarin fa'ansharna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun ya. Bagaimana kemudian Allah menurunkan hujan untuk menghidupi muka bumi ini. Dan juga tentang penciptaan langit dan bumi. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Jadi sab'a samawatin itu kan 7 ya. Dan dalam Al-Qur'an itu sangat banyak sekali sebetulnya tanda-tanda atau simbol-simbol gitu ya. Jadi angka-angka ini sebetulnya kan adalah simbol gitu ya. Walaupun kemudian ini ayat kemudian dikaitkan lagi dengan sains, itu sampai ketemu pada bahwa bumi ini sebetulnya diliputi oleh yang namanya 7 atmosfer gitu ya. Jadi kata sab'a samawat itu 7 itu sebetulnya ada hikmahnya juga, ada rahasianya juga. Nah, kemudian juga tentang balasan bagi manusia. Kalau tadi kan kehidupan manusia di atas muka bumi, sekarang balasannya pasca kehidupan duniawinya. Maka konsekuensinya untuk orang-orang kafir tentu balasannya adalah neraka ya. Atau analogi yang dianalogikan dalam Al-Qur'an itu seperti debu ya. Matsalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rih fi yaumin asif. Jadi lagi manusia, orang-orang kafir yang di dunianya itu berjaya gitu ya. Sukses dan lain sebagainya, tapi dia kafir, maka dalam di kehidupan akhiratnya sesungguhnya hasilnya adalah nol besar. Logikan itu seperti debu yang tertiup angin, bersih bisa. Nah, itu orang-orang kafir. Sebaliknya yarzuqhum tasib, di dunia tentu dia akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Misalnya rezekinya itu pas-pasan. Mohon maaf, tapi misalnya rezekinya itu seadanya secukupnya, tetapi kemudian berkah. Nah, itu kan bagian dari rezeki dari Allah di muka. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra ya. Jadi setelah keberkahan itu, setelah ketenangan yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman, kemudian ia bisa mempersiapkan kehidupannya untuk kehidupan akhiratnya. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya waktu dikembalikan kepada pembicara.